Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam goreng kalasan yang enak banget. Hari ini kita pakainya yang sayap ya, supaya lebih cepat empuk dan tentunya jauh lebih gurih. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada ketumbar, kemudian ada kemiri, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Tambahkan air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, di sini supaya aromanya jauh lebih harum lagi, kita tambahkan bumbu aromatik lainnya ya. Ini ada daun salam, kemudian ada laos dan juga ada jahe. Nah, ini kan kita gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian baru kita masukkan sayap ayamnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk. Biarkan ayamnya sampai kaku dulu, baru nanti kita akan masukkan airnya. Nah, seperti ini Fluffys, ini ayamnya sudah kaku. Sekarang kita tinggal masukkan airnya. Airnya nggak usah banyak-banyak ya, karena ini kan sayap, jadi dia cepat empuk banget. Airnya sedikit aja. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai kecap manis. Kecapnya itu sedikit aja. Nanti kalau kebanyakan kayak jadi ayam bacem ya. Kemudian tambahkan lagi gula. Di sini aku pakai gula pasir. Kalau Fluffys di rumah ada gula Jawa, pakai gula Jawa lebih bagus. Kemudian tambahkan lagi garam. Kalau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Rasanya wis enak banget. Kemudian ini kita akan ungkep. Ungkepnya pakainya apinya yang cenderung kecil aja ya, supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah asat kayak gini, ini udah mateng, ini udah empuk banget. Rasanya udah enak banget. Ini akan kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin baru kita goreng. Atau misalnya Fluffys mau simpen di lemari es juga boleh. Jadi nanti misalnya mau goreng, mau maem tuh tinggal goreng 3 atau 4, itu tinggal goreng aja secukupnya. Sisanya disimpan lagi di lemari es. Jadi bisa untuk stok lauk di kulkas ya. Nah, ini kan kita goreng. Nah, untuk gorengnya itu nggak usah lama-lama Fluffys, karena ayam goreng kalasan ini dia manis, jadinya cepet banget gosong. Jadi apinya jangan terlalu besar dan gorengnya sebentar aja dan harus sering dibalik. Nah, seperti ini aja Fluffys, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya enak banget. Ini cocok banget nanti kita maam pakai nasi anget, terus ada sambal terasi, terus kalau misalnya Fluffys ada tumisan kangkung, mau kangkung tauco, kangkung terasi atau kangkung tumis atau cuman kangkung direbus aja, itu rasanya udah enak banget. Yang penting nasinya itu anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tulang iga yang enak banget, seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tulang iga. Ini akan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan airnya sudah mendidih, kemudian kita cemplungin iganya. Nah, ini rebusan pertama, nanti kita akan buang airnya ya. Jadi setelah kita cemplungin, kemudian biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan angkat tulang iganya. Nah, ini kan banyak lemaknya, jadinya kita buang dulu air rebusan pertamanya. Kemudian setelah ini kita siapkan air mendidih lagi dan kita akan rebus kembali tulang iganya sampai nanti empuk. Sambil menunggu daging iganya atau tulang iganya empuk, di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai sayurannya itu cuman wortel aja. Kalau misalnya Fluffys mau tambahin misalnya ada buncis, itu juga boleh banget, rasanya enak banget dan seger banget. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti bikin jadi makin seger lagi. Ini tomatnya kita potong kotak-kotak boleh, miring boleh, wis saya Fluffys saja di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Nah, di sini kita akan siapkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya kita potong. Nah, ini bagian batangnya nanti kita akan gongsong sama bumbu halus. Sementara yang bagian daunnya nanti dicemplungin pada saat terakhir kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, di sini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi, selain ada daun bawang, di sini juga aku mau tambahin lagi daun seledri. Kemudian ini seledrinya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, ini disukai anak-anak banget nih. Ada tahu baso. Ini tadi aku
beli yang sudah jadi. Kalau misalnya Flavis mau bikin, waktu itu aku juga udah pernah bikin resepnya, nanti Flavis bisa ikutin. Kemudian tambahkan juga bakso. Ini aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ikan. Itu juga rasanya enak banget. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya ini aja. Kemudian ini akan kita haluskan pakai ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum. Nah, di sini kita akan cemplungin lagi daun bawang yang bagian batangnya. Kita akan gongsong sama bumbu halusnya sampai nanti harum. Kalau sudah harum, ini akan kita angkat. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin ke tulang iga yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini tulang iganya, bagian dagingnya itu sudah empuk ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja kalau untuk sup ya. Kemudian cemplungin tahu baksonya, kemudian baksonya sekalian kita cemplungin. Kita akan masak sampai nanti dia mengapung. Setelah ini kita akan cemplungin wortelnya. Nah, karena di sini hari ini Fluffy kasih mau langsung dimaem, jadi sayuran-sayurannya langsung dicemplungin jadi satu. Kalau misalnya Fluffy nggak mau langsung maem, jadi rebus wortelnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya mau maem, tinggal dicemplungin pada saat mau maem. Kemudian setelah ini untuk terakhir kali masukkan tomat dan juga daun bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya itu harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi. Sudah ada dagingnya, sudah ada tahunya, sudah ada sayurnya. Wis, jan komplit banget. Kalau misalnya Flavis mau pedes, tinggal bikin sambal rebus ataupun sambal kecap. Wis, jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari tempe. Hari ini kita mau bikin tempe kecap lombok hijau yang enak banget. Kebetulan karena Fluffy Kasih tinggal di Kebumen, jadi yang namanya tempe ataupun ada tahu itu rasanya enak banget, beda kalau di tempat atau di daerah-daerah lain. Ini tempenya akan kita bikin tempe kecap. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal lenca. Wah, ini kesukaan orang Sunda banget nih. Tapi aku sendiri, walaupun aku orang Jawa, aku juga suka banget sama yang namanya sambal lenca. Sebenarnya pada dasarnya sambal lenca itu adalah sambal mentah, cuma nanti kita akan ulek bareng dengan lencanya. Soalnya tadi ada cabai, di sini kita juga tambahkan lagi ada brambang. Nah, di sini sambalnya nggak usah pakai bawang putih, Fluffy, jadi cukup pakai bawang merah aja atau brambang. Kemudian kita ulek sampai halus. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi terasi. Terasinya sudah dibakar terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan lagi gula pasir atau pakai gula Jawa juga boleh. Kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Fluffy bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Fluffy nih. Kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur ataupun micin, ya wis sasaknya Fluffy di rumah aja. Kalaupun nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget karena kita sudah pakai terasi ya. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau misalnya semua bahan sudah halus, di sini untuk terakhir kali kita akan cemplungin lencaknya. Nah, bagi Fluffys yang mungkin di tempatnya Fluffys nggak punya lencak, adanya cikokak itu juga boleh banget. Itu rasanya juga enak banget. Jadi cikokak dan lencak itu mereka hampir mirip, tapi rasanya berbeda. Kalau lencak itu ada sedikit languknya, tapi kalau cikokak itu nggak ada. Tapi rasanya kalau dibikin sambal kayak gini sama-sama enak banget. Ini akan kita pecah-pecahin, jangan sampai terlalu halus ya, biar nanti pada saat kita maam itu masih ada keledus-keledusnya gitu. Kemudian untuk terakhir kali di sini aku mau peresin jeruk nipis ataupun jeruk limau, itu juga enak banget. Jadi nanti rasa sambalnya itu pedes, gurih, dan juga ada segernya. Nah, sajiannya begini aja sambal lenca Fluffys, tapi nanti ini akan enak banget kalau kita maem pakai nasi anget. Terus kalau ada aneka bakaran, ikan bakar, ayam bakar, atau aneka gorengan, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep
masakan dari ceker ayam. Jadi biasanya kan cekernya kita bikin sup, atau kita bikin seblak, atau kita bikin soto. Hari ini cekernya mau kita bikin jadi asam manis pedes, rasanya enak banget dan seger banget. Ini tadi cekernya aku potong menjadi dua bagian ya, supaya nggak kepanjangan. Nah, setelah ini kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kemudian ini kan warnanya butek banget kayak gini. Ini akan kita buang airnya. Jadi cekernya kita saring, kita buang airnya. Ini supaya nanti pada saat kita maem tuh nggak ada bau anyir dari ayamnya lagi. Dan supaya nanti kuahnya juga jadi lebih seger, Flavis. Nah, setelah kita angkat, kemudian kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai ketumbar, kemudian merica, kemudian di sini kita pakai bawang putih dan juga ada brambang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi aku pakainya cabai yang merah keriting. Kemudian tambahkan lagi air dan kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita juga masih pakai bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai cabai Jawa. Kemudian di sini kita pakai kapulaga, kemudian ada kayu manis dan juga ada laos. Kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget dan nggak ada bau langitnya sama sekali. Kira-kira teksturnya udah kayak gini, Flavis. Kemudian kita akan cemplungin ini ceker yang sudah tadi kita rebus. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak rebus dulu, Flavis, nanti rasanya tuh jadi kayak ada bau anyirnya gitu. Tapi kalau udah direbus dulu itu nggak ada lagi. Kemudian di sini baru kita akan masukkan airnya. Ini kita pakai air agak banyak karena nanti mau maem pakai nasi yang banyak juga. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai asam Jawa yang sudah direndam dengan air dan kita saring. Kemudian di sini ada jeruk nipis. Jadi biar asamnya itu nanti seger gitu kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian gula pasir, kemudian garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti cekernya empuk dan kuahnya tanek dan rasanya enak banget. Flavis bisa koreksi rasa lagi nanti pada saat akhir masakan. Kira-kira kurang apa tinggal ditambahkan aja. Nah, ini bentuknya seperti ini sudah hampir mau diangkat. Kita tambahkan lagi tomat, kemudian ada cabai hijau yang sudah dipotong-potong. Kalau misalnya Flavis mau pakai cabai rawit wungkulan itu juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat penyajian tuh warnanya masih cantik banget, Flavis. Nah, seperti ini aja, Flavis. Ini sudah matang nih, mau langsung aku sajikan di meja makan. Dan aku mau langsung maem pakai nasi anget dan tempe goreng sereng. Wah, ini kuahnya seger, terus sedikit pedes dan juga ada manisnya. Wah, rasanya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Ini aku pakainya ikan kembung. Flavis bisa juga pakai ikan jenis lain sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Misalnya ikan tongkol ataupun ikan gurame, ikan nila, terus ikan bandeng, itu juga enak banget. Ini ikannya akan kita marinasi dulu dengan jeruk nipis dan juga garam. Sajane kalau ikan diginin aja terus digoreng terus maamnya pakai sambal kecap itu juga udah enak banget. Tapi hari ini kita mau bikin sesuatu yang lebih spesial dan lebih enak lagi. Ini kan kita marinasi dulu selama 15 menit. Setelah sudah dimarinasi, kita akan goreng ikannya. Pastikan minyaknya terus udah panas banget, terus baru dicemplung ikannya. Jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan seperti ini akan kita angkat. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, kemudian bawang putih, kemudian bawang merah. Kemudian di sini kita pakai cabai merah keriting dan cabai merah besar, campur aja. Kemudian tambahkan lagi air, lalu kita haluskan.
Setelah halus, kita sisihkan, siapkan wajan, beri sedikit minyak, lalu tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita tumis sampai benar-benar aromanya wangi banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula secukupnya, kemudian penyedap rasa kalau mau pakai penyedap, dan garam juga secukupnya. Kemudian ketik aduk. Setelah ini kita cemplungin ikan yang sudah digoreng, tambahkan lagi cabai rawit hijau wungkulan, kemudian tambahkan lagi irisan tomat. Kemudian ini akan kita aduk nih, apinya kecil aja supaya bumbunya ngeresep ke ikannya ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya aromanya makin harum lagi. Nah, ini sudah jadi. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur bening bayem, sayur bening janggel, ataupun sayur sup, itu juga rasanya enak banget. Yang penting nasinya tuh masih anget banget. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Peace, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin menu yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan kalau buru-buru mau kerja ataupun makan malam yang simple banget. Ini kita akan bikin tumis buncis ya. Ini buncisnya kita potongnya rodok panjang supaya lebih cantik. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini aku pakai dada ayam. Kemudian ini dada ayamnya akan kita potong terus kemudian kita cincang. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai daging sapi. Itu juga rasanya enak banget. Kemudian daging sapinya juga kita cincang. Setelah dicincang, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu irisnya. Bumbu irisnya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita potong tipis-tipis banget. Kemudian di sini aku siapkan cabai merah gendut. Ini supaya nanti warnanya jadi cantik aja. Ini kan kita potong serong. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pedas juga boleh tambahkan cabai rawit ya. Atau misalnya Flavis nggak ada cabai-cabean, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, cuma ini aja bumbu halusnya. Praktis banget kan? Ini akan kita haluskan. Kemudian setelah halus kita siapkan wajan, beri sedikit minyak ataupun mau margarin juga boleh. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bawang bombaynya. Cabenya nanti belakangan ya, itu untuk warna aja. Ini akan kita tumis sampai harum bawangnya. Setelah ini baru kita akan masukkan dada ayam yang sudah tadi kita cincang. Tapi bisa juga pakai daging sapi ya kalau mau ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti matang. Setelah ini baru kita akan masukkan buncisnya. Kemudian kita akan aduk rata biar semua bahan dan bumbu tercampur ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur atau micin, nggak apa-apa, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalaupun nggak pakai penyedap juga rasanya udah enak banget karena udah ada dagingnya ya. Kemudian untuk terakhir kali masukkan cabenya supaya ada warnanya. Setelah cabai masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini udah mateng. Tapi untuk tingkat kematangan Flavis disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius, tapi kalau Flavis mau yang lebih lembek lagi, lebih lembut lagi, buncisnya juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah, sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini wis cocok banget kita untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang singkat dan hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.